Halo, kembali lagi di channel Ilmuwan Muda. Kali ini kita akan membahas tentang cara penulisan skripsi bab 3 jurusan Perbankan Syariah. Bagi kalian yang belum subscribe channel ini, mohon segera untuk subscribe agar kami lebih giat dalam membuat konten-konten yang bermanfaat. Untuk itu langsung saja kita saksikan video berikut ini. Halo guys, Sobat Ilmuwan Muda, kali ini kita akan lanjut membahas terkait bab 3 teman-teman ya. Bab 3 disebut juga sebagai metode penelitian atau juga ada yang mengatakan kerangka penelitian. Nah, untuk bab 3 skripsi ini disebut sebagai metode penelitian. Nah, kalian yang belum lihat bab 2-nya bisa lihat di link yang ini, nanti kami tampilkan ya. Oke. Bab 3 metode penelitian ini ada 8 bagian teman-teman, 8 subbab di sini. Yang pertama, bagian A, ada pendekatan dan jenis penelitian. Nah, jadi pendekatannya itu menggunakan pendekatan apa sih? Lalu penelitiannya itu jenisnya apa? Nah, lalu B, ruang lingkup dan keterbatasan penelitian. Jadi melingkupi apa saja penelitiannya. Lalu keterbatasan maksudnya itu hampir sama dengan ruang lingkup sih, jadi dibatasi apa saja. Nah, seperti itu. Lalu bagian C, definisi konsep dan operasional variabel. Jadi penjelasan dari konsepnya itu seperti apa sih, lalu variabelnya itu pengoperasiannya itu seperti apa, entah nanti ada variabel dependen dan seterusnya. Lalu bagian D, populasi, sampling, dan sampel penelitian. Jadi populasi itu yang globalnya, sampling itu pengambilannya nanti ya, lalu hasilnya adalah sampel penelitiannya. Sampel yang diteliti itu ada berapa. Nah, lalu bagian E, sumber data, jenis data, variabel, dan skala pengukurannya. Nah, ada 4 sekaligus dalam satu subbab ini. Lalu bagian F, ada teknik pengumpulan. Nah, jadi pengumpulan datanya itu menggunakan teknik apa sih? Lalu bagian G, ada analisis data. Setelah dikumpulkan kan dianalisa ya datanya. Lalu bagian H, ada hipotesis penelitian. Hipotesis itu rumusan, bukan rumusan, dugaan sementara teman-teman, atau jawaban sementara dari penelitian ini, kira-kira itu hasilnya apa sih. Nah, itu yang dimaksud dengan hipotesis ya, hipotesis penelitian. Oke teman-teman, mari kita bahas satu persatu ya. Untuk bagian A, ada pendekatan dan jenis penelitian. Nah, penelitian ini menggunakan pendekatan apa? Pendekatan kuantitatif, yaitu metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu. Nah, tujuannya apa? Tujuannya untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Jadi menguji jawaban sementara, dugaan sementara yang telah ditetapkan oleh peneliti teman-teman. Untuk jenis penelitiannya itu penelitian yang bersifat asosiatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih. Nah, jadi dapat dibangun suatu teori yang dapat berfungsi meramalkan dan mengontrol suatu gejala tertentu. Nah, gitu teman-teman. Lalu bagian B, ada ruang lingkup dan keterbatasan penelitian. Kita bahas ruang lingkupnya dulu. Ruang lingkupnya itu apa saja sih? Pada penelitian ini menganalisis pengaruh pembiayaan mudharabah, terus musyarakah, terus terhadap jumlah pendapatan bagi hasil. Bagi hasil yang dimana penulis itu ingin mengetahui adakah hubungan antara ketiga variabel independen dalam perhitungan atau nilai yang dikeluarkan untuk variabel dependennya. Seperti itu teman-teman. Untuk variabel dependen apa? Nanti kita bahas lagi di bawahnya. Lalu jenis datanya teman-teman. Jenis datanya adalah sekunder. Sekunder itu tambahan ya. Jadi data diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara. Atau data tersebut diperoleh dari pihak lain, bisa secara tidak langsung dari pihak lain, bisa juga. Yaitu apa? Data keuangan yang berasal dari laporan keuangan bank yang telah diolah dan dipublikasikan oleh BNI dan BCA Syariah. Seperti itu teman-teman. Lalu bagian keterbatasan masalah teman-teman ya. Jadi masalahnya itu dibatasi apa saja. Nah, berdasarkan permasalahan tersebut penulis melakukan pembatasan masalah teman-teman. Ini pada variabelnya ya. Yang pertama ada variabel terikat, yaitu apa? Jumlah bagi hasil Bank Syariah Mandiri dan BCA Syariah, seperti itu. Lalu ada variabel bebasnya.
Apa variabel bebas itu? Adalah pembiayaan, mudharabah, dan musyarakahnya. Lalu ada data juga yang dibatasi teman-teman. Data yang dijadikan sebagai bahan dalam penelitian ini adalah data triwulan pada tahun 2011 sampai dengan 2018, jadi 3 bulanan. Nah seperti itu teman-teman. Lalu untuk bagian C ada definisi konsep dan operasional variabel. Nah apa saja? Yang pertama itu ditulis dulu, namanya kan definisi konsep. Definisi itu kan arti penjelasan dari konsepnya itu apa, jadi dijelaskan mudharabah apa, musyarakah apa, dijelaskan singkat. Lalu terkait operasional variabelnya itu ada 3 macam. Yang pertama pembiayaan mudharabah atau X1 ya variabelnya, itu berapa jumlah pembiayaan mudharabah per 3 bulan dalam miliar. Nah ini miliar rupiah teman-teman. Bayangkan kan kelasnya bank nasional, makanya miliar rupiah, satuannya miliar. Lalu yang kedua variabel pembiayaan musyarakah atau X2, kata-katanya berapa jumlah pembiayaan musyarakah per 3 bulan dalam miliar. Nah lalu yang ketiga jumlah pendapatan bagi hasil atau Y, berapa jumlah pendapatan bagi hasil. Cukup seperti itu. Lalu bagian D ada populasi, sampling, dan sampel penelitian. Nah untuk populasi sendiri dalam penelitian ini adalah apa teman-teman? Data publikasi keuangan triwulan. Nah jadi data publikasi dari keuangan triwulan Mandiri ya, Syariah Mandiri dan BCA Syariah itu pada tahun 2011 sampai 2018, itu populasinya. Lalu samplingnya, setelah diketahui populasinya, yang disampling atau maksudnya sampling itu metode yang digunakan untuk samplingnya teman-teman. Nah itu menggunakan apa? Purposive sampling. Jadi purposive sampling, purposive itu tujuan, sampling itu pengambilan sampelnya. Jadi sampel yang diambil itu dengan tujuan tertentu, ada pertimbangan tertentu teman-teman, ada purpose-nya. Jadi kriterianya adalah memiliki laporan keuangan lengkap selama periode penelitian. Jadi 2011 sampai 2018 itu laporan keuangannya lengkap. Itu kriteria untuk samplingnya. Lalu yang ketiga untuk sampel. Nah setelah ditentukan samplingnya kayak gimana, sampelnya ada 32 laporan keuangan triwulan. Jadi dari sekian banyak diambil 32. Oke. Lalu bagian E ada sumber data, jenis data, dan variabel dan skala pengukurannya teman-teman. Untuk sumber data sendiri di sini kan ada data primer, data sekunder seperti itu kan. Tapi yang diambil di penelitian ini adalah data sekundernya. Dari mana? Dari laporan keuangan yang tadi ya 2011 sampai 2018. Untuk jenis datanya, jenis data yang digunakan adalah data berkala teman-teman. Berkala itu maksudnya seperti apa sih? Berkala itu kan triwulan tadi kan yang diambil jenis datanya itu. Jadi triwulan kan 3 bulanan kan, itu kan berkala. Terus tiap bulan, nah, tiap 3 bulan kan berkala kan, bukan keseluruhan data, bukan teman-teman. Lalu untuk variabel teman-teman ya, variabelnya sudah kita bahas tadi ya, ada X1, X2, ada Y juga yang sebelumnya. Oke, lalu untuk skala pengukurannya menggunakan skala apa? Skala rasio teman-teman. Nah skala rasio itu gimana sih? Pada dasarnya skala rasio itu sama dengan skala interval ya, bedanya adalah skala rasio itu memiliki titik nol. Nah itu sekilas seputar skala rasio. Lalu bagian F ada teknik pengumpulannya. Nah teknik pengumpulan data, oke maaf ya, menggunakan apa? Menggunakan dokumentasi teman-teman. Jadi dokumentasi ya, pengumpulan datanya, dokumentasi. Oke. Lalu bagian G ada analisis data. Jadi analisis data itu maksudnya datanya itu bagaimana cara menganalisanya gitu teman-teman. Menggunakan 4 bagian atau 4 tahapan di sini. Yang pertama ada uji deskriptif. Deskriptif itu deskripsi, mungkin bisa dipahami sebagai deskripsi penjelasan. Lalu yang kedua uji asumsi klasik. Lalu bagian ketiga ada uji hipotesisnya, hipotesis kan dugaan atau jawaban sementara tadi. Lalu bagian keempat ada analisis regresi linear berganda ya. Setelah uji hipotesis, analisis regresi linear berganda. Apa saja itu rinciannya? Nanti kita bahas juga. Oke teman-teman, kita akan membahas satu persatu terkait uji asumsi klasik dulu ya. Untuk uji deskriptifnya itu yang penting intinya itu
Deskriptif adalah mendeskripsikan. Nah, seperti itu intinya. Tidak usah kita bahas panjang lebar, kita bahas yang asumsi klasik dulu. Ada uji normalitas di situ. Uji normalitas itu apa? Pengujian untuk mengetahui apakah variabel dependent, independent atau keduanya berdistribusi ya, maaf, normal atau tidak. Jadi normal enggak sih penyebarannya? Oke. Lalu ada di dalamnya itu uji autokorelasi juga. Uji autokorelasi itu apa? Bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi. Korelasi itu hubungan teman-teman ya, antara kesalahan pengganggu pada periode T dengan kesalahan pengganggu pada periode T1. Seperti itu teman-teman. Apa maksudnya? Kalian kaji lagi, kalian cari lagi kalau ingin tahu. Lalu ada uji multikolinearitas. Itu apa? Persamaan sampel yang ideal harus menghindari adanya multikolinearitas. Jadi merupakan jenis asumsi klasik yang diterapkan untuk analisis regresi berganda yang terdiri atas dua atau lebih variabel bebas. Jadi harus menghindari yang namanya uji ini. Nanti jika variabel independen saling berkorelasi, saling berhubungan, maka terdapat masalah multikolinearitas. Jadi terusan dari uji yang autokorelasi tadi ya. Lalu uji yang keempat, heteroskedastisitas. Apa itu namanya, panjang banget ya. Pada umumnya sering terjadi pada model-model yang menggunakan data cross section dan pada time series. Time series itu ya data ini tadi kan, datanya itu berulang itu time series maksudnya teman-teman. Lalu ada yang setelah uji asumsi klasik itu kita membahas seputar uji hipotesis. Nah, hipotesis diuji menggunakan apa? Uji T yang pertama atau parsial teman-teman. Uji T itu digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh masing-masing variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen yang diuji pada tingkat 0,05 teman-teman. Lalu ada uji F atau disebut juga uji serempak. Nah, uji F bertujuan untuk mengetahui apakah variabel bebas yang digunakan bebas ya dalam model regresi secara simultan yang dapat menjelaskan variabel terikatnya. Seperti itu. Lanjut ke bagian analisis regresi linear berganda. Nah, apalagi itu? Analisis ini bertujuan untuk menjelaskan pengaruh atau hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat. Nah, untuk menguji dari mudhorobah, musyarakah, pendapatan bagi hasil itu dilakukan analisis regresi linear berganda ini teman-teman. Jadi nanti ada rumusnya ya, Y sama dengan A plus B1 X1 plus B2 X2 plus E. Nanti penjelasannya, Y itu jumlah pendapatan bagi hasil, X1 itu pembiayaan mudhorobahnya, X2 pembiayaan musyarakahnya, terus alpha itu konstantanya A nya ya, lalu E error tem residual. Jadi ada errornya. Seperti apa perhitungannya kalian cari tahu lah. Lalu untuk bagian terakhir, untuk yang H ada hipotesis penelitian. Nah, jadi dugaan sementara, jawaban sementara dari penelitian ini setelah dilakukan kira-kira menghasilkan apa? Ada 3 macam hipotesis di sini ya. Yang pertama, H1, terdapat hubungan positif dan signifikan antara pembiayaan mudhorobah dengan jumlah pendapatan bagi hasil. Hubungannya apa? Positif dan signifikan. Lalu yang kedua hipotesisnya adalah terdapat hubungan positif dan signifikan, sama ya, antara pembiayaan musyarakah dengan jumlah pendapatan bagi hasil. Yang tadi pertama mudhorobah, lalu kedua musyarakahnya. Lalu hipotesis yang ketiga, terdapat hubungan positif dan signifikan antara pembiayaan mudhorobah dan pembiayaan musyarakah dengan jumlah pendapatan bagi hasil. Nah, jadi hubungannya positif semua dan signifikan semua. Itu hipotesis atau dugaan sementara dari penelitian ini. Oke, gimana? Kalian paham? Nah, oke teman-teman, itu tadi adalah tips cara penulisan bab 3 skripsi khusus jurusan perbankan syariah. Bagi kalian yang masih belum paham atau mempunyai kesulitan, bisa berkomentar di kolom komentar. Sekian dari kami, salam ilmuwan muda.